segala hormat, kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Mari Bapak, yang sudah membasuhkan dan melayani kami untuk kami masuk ruang kudus-Mu. Jangan setiap kami, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Hamba menyembah pujian, sibuk pemain musik, hamba menyampaikan firman-Mu sampai seluruh jemaat yang hadir Tuhan. Mari Bapa, biar pengurapan yang daripada Tuhan atas kami semuanya tanpa terkecuali memenuhi kami Tuhan, sampai tidak ada tempat bagi yang lainnya dan hanya Engkau Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun meliputi kami, lawakan-Mu, jamahan-Mu boleh kami rasakan, hadirat-Mu boleh kami nikmati Tuhan. Biar sesuatu yang luar biasa Kau taruh bagi setiap kami pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, kami membawa berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Roh yang bukan berasal daripada Engkau yang berusaha mengacaukan segala sesuatunya, yang mencuri kemuliaan-Mu, roh kesombongan, keangkuhan, kami tolak, kami terti, kami hancurkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau saja yang memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami mau menyiapkan hati kami. Kami siap untuk menikmati baik-Mu, kami siap menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu, dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja, dan Tuhan yang berkarya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Pagi kita bersyukur karena kita berada selama anugerah Tuhan. Dia yang begitu baik sehingga kita hari ini diberi kekuatan, kemenangan, bahkan dipilih oleh Tuhan untuk jadi anak-anaknya yang berkenan. Mari sama kita bangkit berdiri, kita akan pujikan saat masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus.
kami yang melayani, baik jemaat Tuhan biar semua tanpa terkecuali Engkau mengurapi kami, sehingga kami boleh membawa berkat dan sejahtera sukacita yang daripada Engkau. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya kami kembalikan kepada-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap pujian kami ini boleh menjadi berharum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Buka ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kepada Amin. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Kita akan pujikan sekarang telah tiba keselamatan dan Indonesia. pembebasan dan kasih. Tuhan beri pada kita pembebasan kuasa. Dan kalau kita saat ini ada, Tuhan begitu baik buat kita, memberi kemenangan,
dari hal-hal. Mungkin hari ini kita begitu banyak masalah, tetapi kita diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita akan menyaksikan lebih dari pemenang. membawa kita ke dalam kehidupan hari-hari kita, menguatkan kita untuk tetap menjadi pemenang. Sudah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang firman yang sedang kita dengar menjadi kekuatan kita. Kita akan pujikan walau Tuhan harus berjalan dalam lembah kegelapan, tapi Engkau tetap ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Terima kasih.
bagaikan satu dupa yang berbau karunia. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan apa kami dapat membalas kebaikan Tuhan, selain kami dapat mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru kami ada. Kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Dan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan, menikmati baik Tuhan, kuasa kasih dan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang senantiasa memberikan Tuhan jalan keluar bagi kami, memberikan kekuatan yang baru ya Tuhan, untuk kami tetap berada di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, Roh Kudus menguasai setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar ya Tuhan firman Allah disampaikan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati, di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman Allah bukan hanya sekedar menjadi logos, tetapi menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Engkau urapi hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Engkau pakai dengan hikmat kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kiranya kehendak-Mu boleh jadi lewat hamba-Mu dan dapat menyampaikan firman-Mu sampai pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya kemenangan dan Tuhan Yesus, keberkatan daripada Tuhan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tolak, kami tengking patahkan segala pekerjaan kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu dalamnya pemberitaan firman Tuhan itu. Hanya di dalam nama Yesus, Roh Kudus menguasai isi ruangan ini, Kudus menguasai setiap kami semua, sehingga kami boleh menikmati, boleh mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Sehingga kami pulang sebentar, tidak seperti kami datang, tapi kami boleh merasakan hadirat Allah dan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur. Dan sempurnakan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita berhimpun karena Yesus Tuhan. Amin. Lewat nyanyian pujian kita amenkan
kasihnya, kebaikannya yang luar biasa. Dia berkorban, darahnya ditumpahkan untuk menebus, mengampuni, memberi hidup baru kepada kita. Dan dia terus juga nyatakan firman-Nya untuk lewat firman Tuhan kita dihidupi oleh firman, oleh Roh-Nya yang kudus, supaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tetap terpelihara, maju dan setia sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh tamu kita dari Sumatera Selatan, yaitu Bapak Pendeta Raymond Tasane, ya, kalau nggak salah asalnya Maluku ya, kemudian melayani di daerah Sumatera Selatan. Puji Tuhan. Monggo Pak, kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Nama saya sudah disebutkan oleh Bapak Gembala tadi. Pendeta yang Tasane asal dari Ambon. Tadi sekitar 30 tahun lebih melayani di Sumatera Selatan, di daerah Kabupaten Muara Enim, tapi bukan di kabupatennya saudara, tapi dalam sebuah desa. Ya puji Tuhan, walaupun masa Covid tetap kami akan melayani sampai hari ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa supaya melalui firman Tuhan kita akan dipulihkan, kita akan disegarkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan ajak kita untuk kita akan lihat firman Tuhan. Tapi saya sudah punya istri dan Tuhan karuniakan 3 orang anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, dan yang terakhir laki-laki. Puji Tuhan. Yang pertama dan yang kedua sedang kuliah di Jogja. Yang pertama semester 7, yang kedua semester 3. Yang terakhir SMA kelas 3. Puji Tuhan. Saya akan ajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama mulai. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas
dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertopik hari ini, kehadiran Tuhan mengubah keadaan. Kita lihat tentang peristiwa ini, saudara. Mungkin kita berpikir bahwa ini cerita sebuah minggu yang sering kita hafal atau kita dengar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ada beberapa hal-hal yang penting. Ketika Yesus masuk di kota Yeriko, maka firman Tuhan katakan bahwa orang berbondong-bondong, orang berduyung-duyung untuk melihat Yesus. Tetapi Alkitab bilang, salah satu pejabat adalah Sakeus, dia kepala pemungut cukai. Berarti tentunya dia pejabat. Dia ingin untuk bertemu dengan Yesus, ingin untuk melihat Yesus secara pribadi. Tapi Alkitab bilang dia tidak berhasil. Karena orang banyak, yang pertama orang banyak, yang kedua badannya pendek. Tapi Sakeus tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tapi Alkitab bilang bahwa dia berlari mendahului orang banyak untuk ingin jumpa Yesus, ingin jumpa secara pribadi dengan Tuhan. Lalu Alkitab bilang dia memanjat pohon ara. Dan ketika Yesus tiba di tempat itu, kok Yesus tahu ya? Ribuan orang, bukan? Saya hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu yang hadir hari ini punya nama, apalagi alamat rumah, saya tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Buktinya Yesus sampai ke tempat itu, dia katakan, Sakeus, segera turun. Hari ini aku menumpang di rumahmu. Ternyata Tuhan itu Maha tahu, saudara. Dia tahu. Yang pertama, Sakeus punya nama, dia tahu. Lalu yang kedua, dia tahu tentang kerinduan Sakeus. Dia tahu tentang hati Sakeus, ingin untuk jumpa dengan Yesus. Padahal kalau kita lihat, wah, Alkitab bilang orang banyak ingin lihat Yesus. Saudara lihat kalau Pak Jokowi turun ke satu daerah, oh semua orang akan keluar dan ingin kalau boleh berjabat tangan dengan presiden. Ingin kalau bisa bicara dengan presiden. Dan kalau kita lihat peristiwa ini, waktu Yesus masuk di kota Yeriko, Alkitab bilang orang berbondong-bondong untuk melihat Yesus, tapi hanya salah satu orang berdosa. Kepala pemungut cukai, yaitu Sakeus, ingin untuk Yesus hadir dalam hidupnya, ingin untuk Yesus ada dalam rumah tangganya, ingin untuk Yesus ada dalam pribadinya. Sebab ketika Yesus ada dalam hidupnya, maka terjadi sebuah perubahan. Amin. Makanya orang Kristen kadang-kadang mereka bilang begini, yang mudah-mudahan doa kita dijawab Tuhan. Ikut Tuhan jangan mudah-mudahan, tapi pasti. Pasti. Karena kehadiran Tuhan dalam hidupmu itu akan mengubah keadaan. Keadaan apapun yang engkau sedang alami hari ini, kalau Yesus hadir dalam hidupmu, maka terjadilah sebuah perubahan dalam hidupmu. COVID ini luar biasa, saudara. Kami di daerah, kami tidak bisa keluar di gereja-gereja besar seperti ini. Bukan pendeta itu pelit atau tidak lainnya, tapi dijaga tentang kesehatannya. Tertutup semua akses.
Itu baru COVID, saudara. Belum yang lain-lain. BBM naik ini, saya tidak tahu. Di kota metropolitan ini, kami di daerah punya uang tapi tidak bisa beli bensin. Sulit. Kita bisa antri 2 kilo berjam-jam. Tapi itu belum ada apa-apanya, saudara. Belum. Kita lihat ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus segera turun. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Kita kembali kepada ayat yang ke-5, saudara. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu ayat ke-6 tadi dia katakan bahwa Sakeus segera turun dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa dia menerima Yesus dengan sukacita? Kerinduannya tercapai. Keinginannya tercapai. Yang tadinya dia ingin untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi itu tercapai, terwujud, terjawab doanya, pergumulannya. Makanya timbul sukacita. Dia turun, dia menerima Yesus dengan sukacita. Iri Tuhan bukan tidak ada tantangan, Bapak Ibu. Pasti ada tantangan. Pasti. Saya, teman-teman pendeta sering datang ke rumah. Kebetulan selama 5 tahun yang lalu menjabat menjadi ketua wilayah dalam 2 kabupaten 1 kota Madia. Lalu begitu timbul COVID. Teman-teman datang, Pak Ketua, bagaimana kita? Saya bilang, mari kita berlutut di kaki Tuhan. Mari kita berlutut di kaki Tuhan. Dan saya lihat pemeliharaan Tuhan luar biasa, saudara. Luar biasa. Kalau di desa cuma jemaatnya 25 orang, 20 orang, 15 orang, pasti. Di gereja-gereja lain mereka lagi kolekte ke rumah-rumah. Saya nggak berani, saudara. Dia makan aja susah, apalagi kita lagi kolekte. Itu susah. Saya tidak lakukan itu. Hanya berlutut saja sama Tuhan. Teman-teman bilang, bro, ini kok ngapain kau paksa diri untuk anak mulia? Saya bilang, saya melayani Bangsor. Bangsor. Saya tidak tahu. Tuhan akan melakukan yang tidak bisa jadi bisa. Asal kita hidup benar, hidup kudus, hidup lurus, jangan takut. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, patuhi firman Tuhan, percayai firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kita akan lihat cara Tuhan akan bekerja. Puji Tuhan, di masa COVID luar biasa, saudara, selama 2 tahun. 2 tahun. Kadang-kadang saya nggak kenal orang. Orang bilang, Pak Raymond, anak buah berapa? Saya bilang 18. Oke, kami kirim beras 18 karung. Puji Tuhan. Orang di desa itu tidak punya uang, nggak apa-apa, asal ada beras cukup. Cukup itu. Kalau orang di desa nggak neko-neko. Sepanjang COVID, bulan Juli yang lalu, saya pensiun. Lalu ketika pensiun, artinya pergantian wilayah. Lalu teman-teman tanya, gimana Pak Ketua? Saya bilang, sekarang saya lengser dari ketua. Gembala biasa saya bilang. Saya bilang kalau tunggu
kedua wilayah yang baru, nanti berkat yang baru datang. Sekarang saya udah lengser, sudah betul. Kemungkinan sebatas itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat selanjutnya dalam ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang melihat hal itu, orang melihat kedekatan Zakheus dengan Tuhan, mereka tidak senang. Mereka bersungut-sungut. Kenapa dia datang di rumah orang berdosa? Kenapa dia hadir di rumah orang berdosa? Mereka tidak tahu rahasianya. Ada banyak anak Tuhan iri Tuhan, tapi mereka tidak tahu rahasia dengan Tuhan. Keintiman secara pribadi dengan Tuhan mereka tidak ngerti. Lalu ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Saya tertarik dengan ayat ini, saudara. Zakheus berdiri, lalu dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang-orang miskin. Itu pertama. Yang kedua, dia katakan, dan ada sesuatu yang kuperas dari orang akan kukembalikan 4 kali lipat. Hukum di negara kita, kalau Pak Daniel ini bersalah, pasti hakim bilang begini, dia denda 3 kali lipat. Jarang saya dengar 4 kali lipat loh. Tapi Alkitab mencatat Zakheus katakan itu, nyatakan itu di hadapan Tuhan. Kalau ada yang keras dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Rahasianya, kenapa dia bisa katakan kepada Yesus bahwa setengah dari milikku kuberikan kepada orang-orang miskin? Ternyata karena sekali lagi kerinduannya tercapai. Yang berikut karena dia sudah jumpa dengan Yesus. Dia sudah makan bersama dengan Yesus. Yesus sudah ada dalam keluarganya. Makanya kita kuahin katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan aku mengetok. Jika seseorang akan mendengarkan suaraku dan dia akan buka pintunya, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dalam ujian penyembahan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita buka hati kita, maka Roh Kudus mengalir dan memulihkan hidup kita. Sehingga kita datang dengan persoalan, kita pulang dengan kebebasan. Kita datang dengan penyakit, kita pulang dengan kesembuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Zakheus katakan, setengah dari hartaku, milikku, kuberikan kepada orang-orang miskin. Sederhana, karena dia sudah jumpa dengan sumbernya. Dia tidak tahu. Kehadiran Tuhan mengubah hidupnya. Kehadiran Tuhan mengubah persoalan hidup Zakheus. Walaupun dia orang kaya, saudara-saudara, tapi dia belum menikmati pemulihan daripada Tuhan. Makanya perlu dipulihkan. Kita lihat lagi dalam kitab Markus, saudara-saudara.
Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 mulai kita akan lihat. Markus 5 ayat yang ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Lalu ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah habisnya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wanita ini, saudara, dia sudah mengobati dirinya dengan berbagai tabib. Saya pikir mungkin untuk dia pergi. Orang butuh kesembuhan, bukan? Segala dokter dia akan jalani mungkin. Tapi Alkitab bilang bukan semakin baik, tapi Alkitab bilang semakin buruk keadaannya. Orang kalau datang ke dokter, lalu dokter bilang sama keluarga yang si pasien tadi, dia bilang kasih makan yang baik-baik. Nah itu sudah dah lama itu sudah dah lama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ketika wanita ini mendengar berita tentang Yesus, hatinya berkata, imannya berkata, asal ku jamah jubahnya saja aku akan sembuh. Dan itu akan terjadi. Dia dari belakang dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya akan sembuh. Ketika dia melakukan itu, dia merasa badannya sembuh. Kehadiran Tuhan mengubah wanita ini. Kehadiran Tuhan mengubah pendarahan yang sudah 12 tahun. Dia menderita 12 tahun. Dia berobat kemana-mana. Itu yang kita bilang dengan berbagai tabib. Bukan semakin baik, tapi semakin buruk, semakin parah. Dan Alkitab bilang sampai hartanya habis. Tidak ada jalan lain. Saya pernah sakit, saudara, 10 tahun yang lalu. Batu empedu. Semua dokter saya jalani. Tapi keputusan dokter harus operasi. Saya mulai berpikir kalau empedu saya dipotong, saya begini. Jadi saya suka diskusi dengan teman-teman. Lalu ada teman saya datang, dia bilang begini, bro, nenek saya operasi empedu dipotong, umurnya cuma 4 tahun. Saya berpikir anak-anak saya masih kecil lalu dan saya belum puas melayani Tuhan. Jadi pada waktu itu saya punya dokter pribadi. Dia bilang begini, Om harus makan apel itu sehari sekilo. Sudah tahu apel waktu itu harga 5.000, harga 5.000 naik 10.000, dari 10.000 15 apel, 20.000 sampai apel 30.000. Dulu saya sudah ada lagi. Ada obat yang cuma 2 hari setengah itu 60.000 pada waktu itu. Saya jalani dokter bilang di Palembang dokter ini.
Mungkin kalau saya kumpulkan kulit-kulit obat yang saya makan itu mungkin 1 karung 50 baras itu. Tidak sembuh, semakin parah. Saudara tahu Alkitab ini, kalau saya rasa sudah mulai sakit, saya tutup di atas kepala saya, Tuhan, ini janjimu, ini janjimu, ini janjimu. Saya yakin saya sembuh. Satu masa kawan bilang begini, coba ambil penalu yang kopi. Ada satu kayak rumput tapi bukan rumput yang nempel di kopi. Itu dengan gula batu. Itu saya konsumsi sekitar 5 tahun. Tapi tentu doa saudara. Saya nggak mau lagi ke dokter. Sampai hari ini saya orangnya penakut kalau dibilang dokter. Suntik saya takut saudara. Sampai hari ini saya hanya katakan saya sembuh. Saya jalan kemana-mana itu obat penalu ini saya masukkan di botol lalu saya jalan begitu. Kalau di motor saya akan di motor, harus saya minum. Itulah minuman saya kakek, nggak pahit dia. Nah, itu sudah. Itulah minuman saya selama 5 tahun dan semua larangan saya coba ikuti. Saya katakan Tuhan, wanita yang sakit dari darah 12 tahun dipulihkan oleh Engkau. Masa saya tidak? Saya percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu itu tetap ada sampai hari ini. Teman-teman tidak berubah, enggak, saya bilang. Tidak lagi saya. Tidak mau lagi saya di dokter. Tapi jangan, saudara ikut saya. Jangan. Saya hanya betul-betul berdoa, puasa. Ada teman saya juga, hamba Tuhan sebut penyakit yang sama, dia bilang bro memang tidak usah takut, kembali ke laptop, kembali ke cinta yang mula-mula engkau akan lihat. Saya pun seperti itu, saya sakit 5 tahun sama, tapi saya hidup sampai hari ini. Dia katakan, wah, iman saya semakin bertumbuh saudara, semakin kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali pada kebenaran firman Tuhan. Kita lihat wanita ini sakit selama 12 tahun, tidak ada pemulihan, tidak ada kesembuhan. Tapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, hatinya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kalau saudara baca itu, wow, luar biasa. Dia adakan kedekatan dengan Yesus, walaupun dari belakang, karena dia takut karena hartanya. Dan hatinya berkata, dengan kerinduan, dengan iman yang sungguh, bahwa ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan terjadi seperti apa yang dia mau. Zakheus orang berdosa, Bapak Ibu. Tapi ketika dia jumpa dengan Yesus, Yesus pulihkan kehidupan. Sehingga dalam ayat 9, dalam Injil Lukas tadi pasal 19 ayat 9 dikatakan hari ini. Ayo kita kembali ke Injil Lukas tadi. Ayat 9 dari Injil Lukas pasal 19. Ketika kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yesus katakan hari ini, bukan besok, bukan lusa,
bukan bulan depan, bukan tahun depan. Tapi Yesus katakan hari ini telah terjadi keselamatan, hari ini telah terjadi kemenangan, hari ini telah terjadi kesembuhan, pemulihan kepada orang ini, karena dialah anak Abraham. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita akan melihat perubahan dalam hidup kita, mari kita bawa hidup kita sama Tuhan. Amin. Bawa rumah tangga kita kepada Tuhan. Saya ingat tentang sebuah peristiwa di Kana. Injil Yohanes pasal 2. Pesta perkawinan di Kana. Alkitab bilang Yesus juga diundang, murid-muridnya juga diundang. Sementara pesta berjalan, Alkitab bilang kekurangan anggur. Lalu ibu Yesus datang kepada Yesus. Walaupun Yesus bilang, maukah kata ibu, saatku belum tiba. Alkitab bilang di situ ada 6 buah tempayan. Yesus katakan isi tempayan-tempayan ini dengan air sampai penuh, dan cedoklah dan bawa. Air biasa berubah menjadi anggur yang manis yang luar biasa. Kesimpulan dari peristiwa ini, saudara, Yesus ada dalam persoalan itu. Yesus terlibat dalam situasi itu. Yesus ada di sana. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, tidak ada yang sulit, saudara. Hanya bagaimana iman kita, kesungguhan kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan. Air biasa bisa berubah. Lah kalau cuma persoalan ekonomi kecil. Saya jumpa dengan seorang anak Tuhan 5 tahun yang lalu. Dia buka usaha di kota Jakarta ini, di Sunter. Ada petani di sini, saya sering ajak petani. Kami jumpa, dia bilang, Pak Raymond, usaha saya di Papua tenggelam 35 M. Anak Tuhan ini buka usaha di daerah kami di Sumatera Selatan. Lalu ketika dia punya perusahaan, dia buka, kami ada 4 hamba Tuhan. 2 dari Beta, 2 dari GPDI, saya dengan teman saya. Dia bilang begini, Pak Raymond, kalau Tuhan berkati usaha saya ini, perpuluhan di usaha di sini di Sumatera Selatan untuk di sini, di Jakarta saja. Tapi dia tidak lakukan itu, saudara. Dia tidak lakukan itu. Saya bilang begini, Pak, jangan bermasalah. Jangan-jangan Pak tidak empati nanti. Saya datang dari Palembang, saya tanya, apakah kami ketemu, dia bilang, Pak, perusahaan saya sedang goyah, hampir mau kolep. Kadang-kadang kita berjanji sama Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan kalau Engkau berkati saya sentikan. Tuhan kalau Engkau berkati saya lakukan ini untuk Tuhan. Seharusnya kita kerjakan dulu, baru kita akan lihat anak Tuhan akan bekerja. Seharusnya kita kerjakan dulu, nanti Tuhan yang berkarya, saudara. Sebab kadang-kadang meleset apa yang kita janjikan itu. Kita lihat peristiwa tentang Sakeus ini kan, dia datang dulu sama Tuhan. Dia cari jalan dulu untuk bertemu dengan Tuhan. Walaupun orang banyak, walaupun badannya pendek, dia tidak berhenti dalam kondisi itu. Tapi Alkitab bilang dia berlari, dia berusaha supaya dia jumpa dengan Yesus.
Sebab ketika dia jumpa dengan Yesus terjadi perubahan. Di mana perubahannya? Dia bilang kalau ada yang beras dari orang akan kembalikan 4 kali lipat. Lalu perubahan yang kedua, dia katakan setengah dari hartaku akan kuberikan. Perubahan, kepala penunjukan, penagih pajak, berarti penipu, pembohong semua ada di sana. Tapi ketika dia jumpa dengan Yesus, terjadi kelepasan, terjadi kemenangan, terjadi pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita tadi yang sakit dari antara 12 tahun, ketika dia jumpa dengan Yesus, ketika dia bertemu dengan Yesus, terjadi kelepasan, terjadi kemenangan, terjadi sukacita, karena dia jumpa dengan Yesus. Karena itu Injil Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, tinggal di dalam aku supaya aku tinggal di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, ada keamanan, ada perlindungan, ada penyertaan. Walaupun suka duka kita akan alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita lihat indahnya karya Tuhan akan bekerja. Kita lihat ayat yang terakhir dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya senang saudara dengan kata orang-orang yang menerima perkataannya itu. Mereka berdiri, mereka sama Tuhan. Orang yang menerima firman Tuhan, dia buka hatinya. Ketika dia mendengar firman Tuhan, maka firman itu tertanam dalam hidup kita. Firman itu mengubah hidup kita. Firman itu mendandani hidup kita. Firman itu mendorong kita supaya kita semakin setia kepada Tuhan. Penting saudara. Orang-orang yang menerima perkataan itu, beri diri mereka. Jadi orang yang menerima firman dengan sukacita, nggak perlu dikomentar oleh Bapak. Dia dengan sendiri semangatnya, sukacita yang luar biasa. Kalau saudara ikuti itu sampai ayat 46 itu, bahwa mereka tiap-tiap hari memecahkan roti, ada yang menjual harta miliknya untuk membagi-bagi, itu kata firman Tuhan. Lalu mereka disukai semua orang. Artinya hidup kita menyenangkan lingkungan. Hidup kita bisa menyenangkan bangsa ini. Orang Kristen yang ada di sebuah kantor, dia jadi berkat di sana. Saudara lihat sekilas dengan Allah. Sekarang ngomongnya coba-coba. Orang sana dia tidak korupsi, saudara. Orang sana. Seharusnya itulah gaya anak Tuhan. Gaya orang percaya, saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu mereka memberi diri kepada Tuhan. Lalu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, pengajaran firman, dan mereka berdoa, dan mereka sehat. Apa yang membuat jemaat Tuhan yang mula-mula ini sehat? Firman saudara. Mereka sehati, sejiwa seroh. Mereka saling berbagi kasih. Sekali lagi, dan Alkitab bilang mereka disukai.
hidup mereka menyenangkan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami di pelayanan, saya setiap lebaran itu saudara, saya lihat lingkungan karena gereja kita bangun pertama di demo. Di demo lalu dijarah habis. Tapi kemurahan Tuhan diizinkan lagi oleh desa dan camat, akhirnya kami pakai lagi untuk beribadah. Dan setiap bulan Desember itu saya akan berupaya bagaimana baiknya. Seluruh preman penjahat di daerah itu saya pegang. Sudah, saya pegang penjahat. Dulu gereja kita di demo karena saya belum bergaul dengan mereka. Dan saudara tahu kalau sudah tiba bulan Desember tanggal 1, tanggal 2 mereka udah telepon, Natal kita tanggal berapa Saya bilang tanggal 5, oke. Kami yang kawal Ya bukan mereka sepanjang kita nanti mereka lewat lalu lalang saja. Jadi ada sebuah warung dekat gereja, saya bilang kalau kamu makan ini, kau ambil di situ nanti besok om yang lunasi. Ada yang 5 orang, ada yang 7 orang. Mereka kontrol. Selama kita pun ibadah Natal, kita tahu. Karena mereka tahu pasti ada apa sesudah Natal, kan begitu kan? Iya. Dulu ngeri saudara, ngeri. Tapi ketika bulan Natal kok mereka sendiri. Saya sudah mulai berkenan dengan mereka sampai hari ini. Mereka bilang kalau ada yang mau distakan. Dan saya bukan namakan mereka saja, saya sebut satu-satu dengan nama Tuhan. Jamalia, dia tetap mendukung pekerjaan Tuhan dan Tuhan selamatkan dia. Anak-anak mereka mau sekolah, saya dorong saudara. Saya dorong, saya ajar mereka untuk taruh uang di bank, di BRI. Saya ajar mereka. Saya bilang, kamu punya pendapatan 1 bulan berapa? Sekian. Oke, kamu simpan sekian. Padahal ini sudah tahu di daerah saya karena beliau ini suka ke tempat saya. Saya bilang mari ke bank. Om akan ajarin kamu supaya anak kamu bisa SMA, anak kamu bisa sarjana. Begitu saudara. Dan mereka sangat senang. Sangat senang. Tapi awal-awal luar biasa. Tantangannya luar biasa, rasanya saya nggak sanggup di situ. Pak, bukan cuma ngomong saudara. Mereka datang dengan panah, pisau, tombak. Tapi puji Tuhan. Kalau tidak ada tantangan kan kita tidak lihat karya Tuhan. Kan begitu. Saya beberapa hari yang lalu saya dengan perdana datang ketemu dengan Om di sini, lalu Om di depan gereja, saya di depan gereja begini, lalu Om bilang, bro saya bangun ini begini. Saya hanya senyum aja gitu. Ya saya senyum itu begini, saya juga mengalami begitu. Tapi waktunya untuk saya ceritakan begitu. Kalau tidak ada tantangan maka kita tidak pernah lihat karya Tuhan. Tantangan membuat kita melihat mujizat akan terjadi. Makanya Bapak Ibu jangan takut dengan tantangan. Tantangan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita akan lihat mujizat akan terjadi. Yang penting kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita datang sama Tuhan, rindu Tuhan, haus akan Tuhan, maka kita akan lihat karya Tuhan. Tuhan bisa ubah Sakeus, Tuhan bisa ubah wanita yang sakit dari antara 12 tahun. Saya percaya kuasa yang sama itu berlaku sampai hari ini. Kuasa itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya engkau yang hadir hari ini, kalau engkau rindu untuk nikmati hadirat Tuhan, maka engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Amin.
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan kemuliaan. Kata-kataku sungguhlah terbukti ketika dia serahkan anak. Puji Tuhan. Haleluya. Berkat tubuh dan darahnya, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Amin. Layakkan kami semua Tuhan. Terima berkat.
perjamuan dari Tuhan, berkat-Mu dan darah-Mu, layakkan kami semua. Mohon ampun atas dosa, salah, kekurangan kami. Sucikan kami dalam darah-Mu. Kami hadapkan roti dan anggur. Jamalah, berkatilah, menjadi berkat di dalam berkat tubuh dan berkat darah-Mu, menjadi makanan minuman yang sungguh. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami satu dengan Engkau. Kami sehat rohani, kami kuat rohani, kami alami pertolongan Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami semua, kami terima dengan iman berkat-Mu dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita nyanyikan kasih Allah. bagian boleh maju ke depan dan mengambil. Jika semua sudah, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Perlahan-lahan kita membuka untuk mengambil roti.
mungkin perlu sedikit hati-hati karena roti dahulu kita ambil, mungkin bisa hancur, tidak apa-apa, yang hancur kita pegang, kita angkat di tangan kanan kita. Amin. Tuhan, pada perjamuan itu, Engkau mengambil roti, Engkau mengucap syukur, Engkau bagi-bagikan kepada murid-murid. Engkau berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan buat kita semua. Kami terima dengan iman kasih Allah yang luar biasa, kasih Yesus yang luar biasa. Dia beri tubuhnya, disengsarakan dan disalibkan untuk menanggung dosa, penyakit dan kelemahan kita. Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami makan berkat tubuh Tuhan Yesus. Kami makan perlahan-lahan. Ya Tuhan, roti yang seketul kecil Tuhan, tapi ini punya makna yang luar biasa. Itulah pengorbananmu yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami pegang cawan anggur, buka perlahan-lahan. Haleluya. Kami pegang di tangan kanan kita. Amin. Pada perjamuan itu, Yesus mengambil cawan anggur. Dia mengucap syukur. Dia tahu maksud Allah yang luar biasa, kasih-Nya yang luar biasa. Darahnya akan ditumpahkan di atas kayu salib. Darahnya tertumpah agar umat manusia disucikan, dibersihkan kehidupannya oleh darah Yesus Tuhan yang berkuasa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, luar biasa kesengsaraan-Mu. Engkau sengsara untuk kami supaya kami selamat seperti Zakeus, seperti perempuan yang sakit itu. Terima kasih Yesus. Kami terima dengan iman kuasa darah-Mu Yesus. Kami minum perlahan-lahan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Secangkir cawan anggur Tuhan, tetapi itu makna daripada berkat darah. Tetesan darah-Mu Yesus berarti buat kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Engkau menebus kami, Engkau mengampuni kami, Engkau beri hidup baru kepada kami, Engkau beri semangat baru dalam iman kepada-Mu. Dan kami percaya di dalam Engkau Yesus ada anugerah, ada kebaikan-Mu datang kepada kami. Kami di dalam Engkau Yesus
Sudah jelas buat kita semua. Natal acara kita 25 Desember tetap tidak pernah berubah, ya. Gitu. Harinya berubah, tapi tanggalnya kita tetap. Perayaannya 25 Desember. Dan puji Tuhan, dari tahun baru, ada ibadah tahun baru, pesta buah. Juga ada kebaikan penguatan pelabuhan kita. Ya, pada pertengahan bulan ini kita sudah akan mulai ya bekerja. Ya, puji Tuhan. Sebelum tamatkan ibadah, ada pendeta Daniel Satipata. Monggo silakan menyampaikan ya, bahwa kesaksian atau kata-kata iman. Kami bersilakan. Puji Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan itu baik. Dalam setiap langkah hidupku, kalau saya melihat ke belakang sampai hari ini saya masih bisa berdiri di sini. Ini semua karena Tuhan. Saya pernah terpapar COVID karena terjadi dari istri. Waktu dia kena COVID, padahal sudah divaksin sekali, karena suami istri ya kalau tidur kan satu persatu. Dari situ saya terpapar COVID, dan saya merasakan bagaimana saya pada saat terpapar COVID itu. Kalau saya ingat-ingat lagi, sama seperti dulu waktu usia remaja itu ya biasa kita kena influenza, jadi mirip-mirip dengan itu. Tapi yang saya rasakan itu pada satu malam, ketika saya ingin makan sesuatu yang pedas karena ya penciuman rasa juga nggak ada, dan memang yang paling enak itu cuma kulit telur. Kulit telur itu dapat udara pakai tetap ya enak gitu. Jadi saya ingin makan sesuatu yang pedas gitu, kayak gini pula. Sementara saya pulang sambal itu, ngos-ngosan saya. Nah, cuma itu yang saya rasakan dari COVID Delta yang mengganas pada saat itu. Dan puji Tuhan, kemudian Omikron lagi. Omikron itu istri saya sama anak saya dua-dua sudah divaksin. Ketika gejala-gejala menunjukkan bahwa mereka terpapar COVID, saya bilang kalian berdua tidur di luar, saya di kamar sendiri. Memang di tempat ibadah kami itu ada AC yang dipasang di situ, tapi ya satu unit untuk dua ruangan itu. Jadi mereka berdua tidur di situ, saya tidur. Dan sampai hari ini seperti saudara lihat, saya masih bisa berdiri di sini karena puji Tuhan. Jadi saya kira itu aja kesaksian saya. Jangan mundur dari Tuhan, amin. Jangan membelakangi Tuhan, karena baik hidup orang yang meninggalkan Tuhan, tapi diberkati orang yang meninggalkan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Raymond sudah hadir bersama kita. Salam untuk jemaat di Sumatera Selatan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan tamatkan ibadah kita. Mulialah nama-Mu Tuhan.
pelihara, tidak tersesat di tengah dunia yang telah berdosa ini. Kami tetap terpelihara di dalam Engkau, di dalam firman dan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah, untuk firman-Mu, untuk perjamuan berkat kebenaran-Mu. Kami akan kembali ke tempat masing-masing, dan dalam tugas yang Engkau amanatkan pada setiap pribadi kami. Kami percaya Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kami semua di mana saja kami berada. Juga kepada jemaat yang tidak hadir, mohon lawatan-Mu Tuhan. Engkau hadir, Engkau ada, dan Engkau juga nyatakan kasih kebaikan-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa untuk sebuah gereja, sebuah pelayanan. Engkau yang punya, Engkau berkarya dalam sebuah pelayanan ini. Pelayanan hamba-Mu, keluarga Pak Raymond di Sumatera Selatan, Tuhan. Engkau terus berkarya dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam pelayanan, dalam jemaat. Puji Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Pendeta Daniel, ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak berubah, melimpahkan Tuhan karya-Mu dalam pelayanan. Juga hamba Pak Herman, ya Tuhan. Karya-Mu besar dalam hidupnya dan keluarga serta pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mohon berkat Tuhan untuk negara, untuk pemerintah, untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengutamakan ibadah kami. Sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Pimpin kami semua, dari iman datang iman, dari kebenaran datang kebenaran, sampai yang sempurna dari Tuhan. Itu Tuhan adakan pada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya Aku melihat kepada setiap pribadi kami. Kami percaya Engkau ulurkan tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Kami terima dengan iman dalam hidup kami sehari-hari. Terima anugerah berkat Allah Bapa dalam surga, cinta kasih sayang Yesus Juru Selamat, pertolongan penyertaan pimpinan Tuhan Roh Kudus ada bersama kita semua sampai selama-lamanya. Umat-Mu akan bawa persembahan, umat-Mu bawa persepuluhan. Engkau membalas, memberkati, setuju firman-Mu ya Tuhan. Kami akhiri ibadah dalam berkat nama Tuhan kami Yesus